Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fakih Gibran dari kelas TIF RP24B. Di sini saya akan menjelaskan model OSI Open System Interconnection. Open System Interconnection adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Yang pertama yaitu ada physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti Ethernet, pengkabelan, dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer. Dapat dianalogikan seperti ketika mengirim surat. Yang kedua itu ada data link layer. Data link layer memiliki tugas menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address atau media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk IEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan media access control dan lapisan logical link control. Yang ketiga yaitu ada network layer. Fungsi dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Contohnya seperti menentukan rute tercepat dari komputer di Jakarta ke server di Surabaya. Yang keempat ada transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP dan UDP. Transport layer data dapat menyediakan transfer yang transparan dan reliable antara kedua titik akhir. Lapisan ini menyediakan proses multiplexing, kendali aliran atau flow control, serta proses pemeriksaan error dan perbaikannya. Yang kelima ada session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contohnya seperti NetBIOS adalah suatu session pada interface dan protokol yang dikembangkan oleh IBM, serta menyediakan layanan menuju presentation layer dan application layer. Yang kedua ada NetBUI atau NetBIOS Extended User Interface adalah fase pengembangan dari NetBIOS yang digunakan untuk kebutuhan produk Microsoft Networking, contohnya Windows NT dan LAN Manager. Yang ketiga ada ADSP, Apple Talk Data Stream Protocol. Yang keempat ada PAP atau Printer Access Protocol adalah mekanisme yang terdapat dalam printer PostScript untuk proses pengaksesan pada jaringan Apple Talk. Yang keenam ada Presentation Layer. Lapisan yang keenam adalah presentation layer. Layer ini mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL atau Socket Secure Layer, TLS, Redirector, software contohnya Windows NT, Network Shell, atau Remote Desktop Protocol atau RDP, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada Application Layer. Application Layer adalah aplikasi yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP atau File Transfer Protocol, NFS, dan lain-lain.
Alur kerjanya yaitu yang pertama, application layer akan mengirimkan data dari pengguna ke perangkat komputer penerima data. Yang kedua, pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, pada session layer akan membentuk sesi perjalanan data hingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat, di dalam transport layer pengirim melakukan pemecahan data, kemudian data tersebut dikumpulkan pada transport layer penerima. Yang kelima, network layer membuat alamat sehingga dapat menuntut dan mengarahkan data pada tujuan yang benar. Yang keenam, pada link layer akan terbentuk data dalam bentuk frame serta alamat fisik. Yang ketujuh, pada lapisan utama, tepatnya physical layer, data akan dikirim melalui medium atau perantara jaringan menuju lapisan transport penerima. Yang terakhir, lalu proses akan berbalik dari physical layer menuju application layer, nantinya akan mengarah pada jaringan komputer penerima. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.